Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Falawafiudin dari kelas TI 2C, nomor absen 24. Di sini saya membuat web system tentang perpustakaan. Di sini yang pertama ada login system. Di login system sendiri kita harus memasukkan username dan password. Untuk database sendiri saya membuat dua, yaitu ada identitas buku dan akun. Untuk login sistem sendiri, saya menggunakan tabel akun. Di sini di tabel akun terdapat dua data akun, yaitu yang pertama dengan username Naufal dan yang kedua dengan username Naufal Falah. Untuk codingan login sistem sendiri seperti ini. Di sini ketika kita mengklik login, maka ak- akan ada akan mengambil eh, username dan password, kemudian akan dimasukkan ke dalam session. Untuk codingannya seperti ini. Saya menggunakan template CSS eh, form, kemudian saya tambahi dengan style 2 atau CSS saya sendiri. Kemudian jika pengguna eh, adalah pengguna baru, bisa menginputkan akun baru, yaitu di sini bisa mengklik buat akun. Di sini pengguna yang baru dapat mengisikan data-data untuk dijadikan login. Di sini saya akan mencontohkan mengisikan data. Kemudian kita bisa menginputkan gambar. Di sini saya contohkan dengan gambar ini. Kemudian kita klik registrasi, maka akan muncul eh, pernyataan yaitu user baru telah ditambahkan. Ketika kita mengcek di database, maka akan muncul username baru dengan nama yang telah kita inputkan barusan, seperti ini. Kemudian jika kita login menggunakan akun yang telah kita buat, maka akan diarahkan ke index.php. Untuk codingan registrasi sendiri seperti ini. Jadi ketika kita untuk fungsi PHP-nya yaitu ketika kita mengklik tombol registrasi, maka akan diarahkan ke function registrasi. Fungsi registrasi sendiri seperti ini. Jadi saya mengambil data-data yang tadi telah diinputkan. Kemudian untuk gambar sendiri, saya memasukkannya ke function upload. Di function upload sendiri digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam direktori komputer dan mengambil hanya nama filenya saja. Di sini jika tidak menginputkan gambar, maka akan mengembalikan return false. Kemudian mengcek username, apakah username sudah ada di dalam database apa tidak. Jika tidak, maka akan lanjut ke pengecekan password. Pengecekan password sendiri, jika password satu dan konfirmasi password tidak sama, maka akan muncul alert konfirmasi password tidak sesuai. Kemudian jika sama, password akan dihash atau dienkripsi dengan password default. Kemudian akan masuk ke query, yaitu memasukkan data ke dalam MySQL sendiri. Kita insert into akun, values-nya yaitu semua field yang sudah
kita isikan tadi, kemudian akan memberikan return MySQLi fetch rows. Untuk codingan halaman registrasi, saya menggunakan template dari CSS yaitu form. Kemudian saya juga menambahkan sendiri di file style2.css. Kemudian di index.php. Di sini terdapat navbar. Di navbar sendiri terdapat koleksi, yaitu koleksi ketika kita mengklik, maka akan muncul halaman awal, yaitu halaman default dari index.php. Kemudian jika kita mengklik rekomendasi, maka akan muncul buku-buku yang diurutkan berdasarkan tahun terbaru. Karena di sini saya mengambil buku paling baru yaitu 2019, maka yang tampil adalah buku dari tahun 2019. Kemudian di genre sendiri terdapat horor, persahabatan, romantis, fiksi, dan non-fiksi. Ketika kita mengklik horor, maka yang keluar adalah buku dengan bergenre horor. Kemudian jika kita mengklik persahabatan, maka kita akan menemukan buku dengan genre persahabatan. Kemudian di sini ada search. Di search sendiri, ketika kita mengklik, kemudian kita akan mencarikan misal buku yaitu Sang Pemimpi, maka akan muncul bukunya di sini. Kemudian di sini terdapat foto dari akun yang telah kita login. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu ada akun dan logout. Untuk codingan navigasi bar sendiri seperti ini. Jadi pada koleksi tadi saya memasukkan defaultnya index.php, kemudian di rekomendasi saya mengambil dari URL yaitu rekomendasi, kemudian ASC yaitu ascending. Jadi saya mengurutkannya berdasarkan tahun terbaru. Kemudian untuk genre-genre tadi, di sini saya juga mengambil dari URL, yaitu di sini ada horor, persahabatan, romantis, fiksi, dan non-fiksi. Kemudian untuk menampilkan gambar, saya memasukkan tabel akun, kemudian saya menampilkannya. Untuk sintaks PHP-nya seperti ini. Jadi pertama ada session login. Jadi jika tidak login maka tidak bisa masuk ke halaman ini. Kemudian ini ada variabel orang, kemudian underscore session dan login, yaitu tadi saat session yang disimpan yaitu username dari akun yang telah login. Kemudian di sini ada pengguna. Pengguna di sini untuk akun, mencari akun dari akun yang telah login, yaitu untuk ditampilkan tadi pada navbar. Kemudian di sini ada jumlah halaman. Terus untuk menampilkan bukunya, saya di sini menggunakan ini data buku query dari select from identitas limit. Kenapa saya menggunakan limit? Karena di sini saya membatasi untuk setiap halaman hanya menampilkan dari 8 buku. Kemudian ini awal data, yaitu data pertama yang ditampilkan pada halaman tersebut. Kemudian di sini ada session login. Kemudian di sini ada post cari. Post cari tadi sendiri ini digunakan saat kita mencari halaman tadi. Jadi ketika kita menginputkan data untuk mencari, kemudian akan masuk ke metode cari, fungsi cari. Fungsi cari sendiri terdapat di fungsi.php.
di sini. Jadi query-nya adalah select from identitas buku di mana judul yang mirip seperti yang kita inputkan atau penulisnya atau penerbitnya atau tahun terbitnya atau genrenya. Jadi tidak hanya bisa mencari judul, tetapi juga bisa mencari dari penulisnya, penerbitnya, atau tahun terbitnya, ataupun genrenya. Kemudian di sini ada genre. Di sini untuk mencari genre sendiri tadi, saya menggunakan URL untuk pengambilan genrenya. Jadi saya mengambil eh, genre dari URL, kemudian dimasukkan ke dalam function cari tadi. Jadi saat dimasukkan, maka akan mencari berdasarkan genre, sehingga yang ditampilkan tadi adalah genrenya. Kemudian di sini ada metode rekomendasi. Rekomendasi sendiri tadi saya menggunakan tahun terbit, kemudian di descending dengan data yang sama, dengan cara yang sama, dengan menampilkan hanya saja diurutkan berdasarkan tahun terbit, seperti itu. Kemudian di sini di bawahnya terdapat daftar buku-buku yang ada. Di sini terdapat 2 halaman karena di sini saya hanya mempunyai 12 buku. Untuk database dari tabel identitas buku seperti ini, terdapat field ID, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ISBN, halaman, resensi, gambar, dan genre. Kemudian di sini terdapat 12 buku. Di sini saya tadi hanya membatasi setiap halaman hanya menampilkan 8 buku. Kemudian jika kita mengklik detail buku, maka akan muncul detail dari buku-buku yang kita pilih. Di sini jika saya memilih Negeri Manara, maka akan muncul deskripsi detail dari buku tersebut. Kemudian jika kita klik sewa, maka akan muncul alert buku berhasil disewa. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan for each dari data buku tadi yang telah diambil, kemudian disimpan dengan variabel row. Kemudian saya mengambil gambar, judul, penulis, dan tahun terbit saja. Kemudian di sini saya menggunakan model dari Bootstrap, sehingga ketika kita mengklik detail buku, maka dapat memunculkan detail buku dari buku yang kita pilih. Sama, jadi masih masuk ke dalam for each, sehingga setiap buku yang ditampilkan memiliki detail buku yang sama dengan yang dipilih. Kemudian di sini ada untuk halaman buku. Jadi ketika halaman yang aktif, yang sedang kita pilih, itu berada itu kita pilih, maka halaman yang aktif akan memiliki warna background biru. Di sini saya menggunakan background primary. Kemudian yang tidak aktif akan memiliki warna secondary, yaitu warna abu-abu, sehingga akan menampilkan seperti ini. Kemudian di bawah sini terdapat footer. Di footer ini sendiri, kita dapat mengklik uh, hanya pada koleksi unggul, yaitu di sini ada persahabatan, fiksi, dan horor. Sama konsepnya seperti genre tadi, ketika kita mengklik maka akan
muncul genre yang kita pilih, yaitu tadi persahabatan. Di sini saya sama mengambil dari URL seperti ini, persahabatan, fiksi, dan horor. Kemudian di sini terdapat akun, di akun sendiri, di sini menampilkan informasi akun yang telah kita inputkan. Nah, di sini terdapat gambar, nama depan, hingga provinsi tadi. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Di sini kita mengambil dari URL yaitu ID-nya, kemudian kita masukkan ke dalam akun, kemudian kita tampilkan select query from akun where ID dari ID yang telah kita ambil. Kemudian ini untuk pengguna yaitu sama yaitu untuk foto foto tadi. Jadi kita tetap bisa mengklik akun ataupun logout. Kemudian di sini sama yaitu untuk navbarnya sama. Kemudian di sini, nah ini di sini yaitu untuk menampilkan data-data tadi, data-data dari akun, kemudian ditampilkan seperti ini. Di sini saya menggunakan template CSS juga. Kemudian di sini dapat mengedit akun. Jadi ketika kita mengklik edit akun, maka akun ini dapat kita edit untuk misal emailnya kita ganti menjadi Fala Noval 123. Kemudian jangan lupa untuk provinsinya. Kemudian kita klik ubah. Maka akan muncul data berhasil diperbarui. Eh, Ketika kita mengcek di database, maka dapat kita lihat akun yang telah kita login tadi, kemudian kita ubah, emailnya berubah menjadi Novel Fala Novel 123. Kemudian ketika kita mencek di akun, maka email telah berubah, yaitu menjadi falanovel123@gmail.com. Untuk eh, edit akun sendiri seperti ini, sama untuk navbarnya. Kemudian di sini saya value-nya yaitu saya memberikan value dari yang sudah dimasukkan. Jadi ketika eh, ada yang tidak diubah, maka akan tetap terisi dengan isi yang sama seperti data akun sebelumnya. Kemudian di sini akan masuk ke dalam function ubah. Function ubah sendiri di sini. Nah, kita mengambil dari ID tadi, kemudian gambar lama. Itu sebabnya tadi terdapat eh, hidden, inputan hidden, yaitu dari gambar lama, kemudian dengan nama gambar yang sama. Kemudian nama depan, kemudian nama-nama field yang kita isikan. Kemudian jika kita tidak memasukkan gambar baru, maka eh, akan tetap menggunakan gambar lama. Kemudian jika kita menginputkan gambar baru, maka akan masuk ke function upload tadi, di mana untuk memasukkan eh, file foto baru ke dalam direktori kita. Kemudian query-nya yaitu menggunakan update. Di sini akun, kemudian di set name, password semuanya, semua field, karena pada dasarnya kita menginput
bukan menginputkan, yaitu menimpa, menimpa dari field yang sudah ada. Kemudian di sini adalah where ID sama dengan ID, yaitu ID yang kita inputkan tadi, yang pilih tadi. Kemudian pengembaliannya yaitu MySQL average rows. Seperti ini. Kemudian kita klik koneksi, maka akan kembali seperti ini. Jadi cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.